Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Kita berjumpa lagi dalam renungan channel Lukas Onili. Puji Tuhan, Bapak Ibu sehat semuanya. Hari ini ada sesuatu yang tidak biasa di sini, dekorasinya kami ganti, bukan bunga tapi beras dan air minum. Nah, saudara sekalian, karena topik hari ini adalah jangan khawatir akan hari besok. Jadi dekorasi ini hanya untuk menambah mendukung topik saja ya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak yang baik, kalau sebentar kami mau belajar tentang kekhawatiran Tuhan, kiranya Engkau jamah dan Engkau bekerja dan berkarya Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu pagi ini, dan kiranya anak-anak-Mu kami semua yang penonton channel ini yang sedang khawatir akan hari-hari ini dapat dikuatkan Tuhan dan dapat kembali semangat dalam mencari kerajaan Allah, dalam melayani Engkau, dalam mengasihi Allah dan sesama. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, saya awali dengan sebuah cerita. Nah, ini cerita yang menarik tentang kekhawatiran. Jadi kekhawatiran ini seringkali memang menjangkiti kita. Setiap manusia, setiap orang seringkali khawatir. Tetapi jangan sampai kita khawatir yang berlebihan, karena Alkitab mengatakan kepada kita, janganlah kamu khawatir, sebab Allah yang akan memelihara kamu. Amin, saudara sekalian. Nah, suatu kali ada seorang yang sedang memperbaiki mobilnya di sebuah bengkel yang kebetulan pemilik bengkel ini adalah seorang pendeta. Lalu dia memperbaiki mobilnya, dan di tengah dia menunggu perbaikan itu, dia mengajak ngobrol pemilik mobil yang juga pendeta, pemilik bengkel mobil yang juga pendeta. Pak pendeta, dia berkata demikian, sekarang ini mahal ya masuk perguruan tinggi, apalagi memasukkan 2 anak sekaligus. Nah, otomatis Pak pendeta ini bingung, saudara. Lalu Pak pendeta ini berpikir, oh mungkin dia punya anak kembar yang akan masuk kampus bersamaan. Lalu dia bertanya, apakah anak Bapak kembar dan akan masuk kampus bersamaan? Lalu orang ini menjawab, tidak Pak. Nah, lalu Pak pendeta ini bingung lagi, mungkin anaknya ini masih kecil, mungkin dia sedang persiapan tabungan untuk anaknya ke depan. Lalu Pak pendeta bertanya lagi, saudara, apakah anak Anda masih SMP atau SD? Berapa umur anak Anda? Lalu Bapak ini menjawab, saya belum punya anak Pak pendeta. Wah, Pak pendetanya semakin kaget, saudara. Lalu Pak pendeta bertanya lagi, oh berapa tahun Anda menikah? Saya akan berdoa supaya Anda dikaruniai anak oleh Tuhan. Lalu Bapak ini menjawab lagi, saya belum menikah Pak pendeta. Wah, Pak pendeta bingung lagi. Lalu Pak pendeta berpikir, mungkin dia belum menikah karena belum direstui orang tua. Lalu Pak pendeta bertanya, berapa lama Anda pacaran? Saya akan berdoa supaya Anda segera direstui dan menikah. Lalu Bapak ini menjawab, saya belum punya pacar. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa ternyata kekhawatiran itu bisa menjangkiti setiap orang, bahkan jauh sebelum waktunya, saudara. Bapak ini yang belum punya pacar, yang belum menikah, yang belum punya anak, sudah khawatir nanti kalau dia punya anak, memasukkan di universitas tentu biayanya mahal. Terkadang kita juga demikian, saudara. Kita berpikir jauh ke depan, lalu kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi lesu dalam menjalani hidup ini. Tapi saudara, pagi ini dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan kekuatan bagi tubuh rohani kita, kekuatan dan memberi semangat kita menghadapi hari-hari kita. Amin, saudara sekalian. Haleluya. Kita baca Matius 6 24 sampai 34. Seperti biasa kita akan belajar ayat demi ayat. Di dalam LAI, saudara, Lembaga Alkitab Indonesia, perikop dimulai di ayat 25, yaitu judul perikopnya janganlah khawatir. Nah, saudara sekalian, tapi kita akan belajar mulai ayat 24. Kenapa, saudara? Karena ayat 25 diawali dengan sebuah frasa, karena itu. Saudara, karena itu bukanlah sebuah frasa yang bisa berdiri sendiri, saudara. Maka kita harus menengok apa kalimat atau pernyataan sebelum karena itu. Nah, mari kita belajar mulai ayat 24, saudara.
Ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah saudara, ternyata ayat 24 berbicara tentang abdi dua tuan, saudara. Ada orang yang ingin mencoba mengabdi kepada dua tuan. Dia memang ingin mencari Tuhan, tapi dia juga tidak bisa lepas dari keinginannya mengabdi kepada Mamon. Nah saudara, mengabdi kepada Mamon dan mencari uang, mencari rezeki itu sangat berbeda, saudara. Bukan berarti ketika kita rajin bekerja, bukan berarti ketika kita punya aset banyak kita mengabdi kepada Mamon. Belum tentu, saudara. Ini masalah pengabdian, saudara, bukan masalah kepemilikan. Banyak orang yang punya harta, banyak orang yang rajin bekerja, tapi dia mengabdi kepada Tuhan, tapi hidupnya diserahkan kepada Tuhan, tetapi pikirannya, kekuatannya, dia mengasihi Tuhan dengan segala daya, saudara. Mengasihi Tuhan dengan kekuatan, segenap kekuatannya, saudara. Nah, jadi kita diingatkan ayat 24 ini, saudara, bahwa jangan sekali-sekali engkau mengabdi kepada dua tuan. Kenapa, saudara? Karena orang yang demikian suatu saat dia akan mengasihi satu tuan dan dia akan melupakan tuannya yang lain. Dalam hal ini, saudara, jika Anda mencoba mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, maka suatu saat Anda akan setia kepada Mamon dan Anda akan melupakan Allah. Sehingga pagi ini Allah mengingatkan kita, jangan engkau mengabdi kepada dua tuan. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan memberikan ciri-ciri orang yang mengabdi kepada dua tuan, terkhusus juga kepada Mamon, saudara. Orang itu mungkin aktif dalam pelayanan, orang itu mungkin aktif dalam berdoa, tetapi saudara, dia mengabdi kepada dua tuan. Dan ciri-cirinya adalah, yang pertama, dia mencari keuntungan pribadi. Apapun yang dia lakukan dalam pelayanan hanyalah untuk keuntungan pribadi. Dan ciri yang kedua yang mungkin baru kita sadari, saudara, ada di dalam perikop ini, saudara. Di ayat 25-34, yaitu berbicara tentang kekhawatiran. Jadi orang yang mengabdi kepada dua tuan adalah orang percaya, adalah orang yang aktif dalam pelayanan, tetapi hidupnya penuh kekhawatiran. Apakah ini saya dan saudara? Mari kita evaluasi diri kita, jangan sampai kita menjadi abdi dua tuan. Tapi mari kita mengabdi kepada Allah dan kita belajar kebenaran firman-Nya. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudara, di ayat 25 ini Tuhan menegaskan kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, kalau kita melayani Tuhan dan kita masih khawatir akan hidup kita masih mengabdi kepada dua tuan. Saudara, mulai pagi ini jangan khawatir akan hidupmu. Bukankah engkau abdi Tuhan? Bukankah engkau pelayan Tuhan? Tuhan akan memenuhi kehidupanmu. Amin, saudaraku. Nah, jangan khawatir apa yang hendak kamu makan, kamu minum, kamu pakai, saudara. Jangan kita khawatir, saudara. Bukankah hidup lebih penting daripada makan, saudara? Kita bisa bernafas ini, saudara, lebih penting daripada kita makan apa, saudara? Tubuh yang sehat ini, saudara, lebih penting daripada baju yang kita pakai ini, baju merek apa, saudara? Jadi maksud Tuhan adalah begini, saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan engkau tubuh, menciptakan engkau dengan gantengnya, saudara, dengan tampannya, saudara, dengan cantiknya, saudara, maka tidakkah Tuhan juga akan memberikan engkau pakaian? Jikalau pagi ini Tuhan memberikan engkau kesempatan hidup, saudara, bisa saja semalam engkau tidak bangun lagi di pagi hari ini, tapi Tuhan masih memberikan engkau kesempatan hidup pagi hari ini, saudara. Tidakkah Dia memberikan engkau makanan, saudara, sepanjang hari ini? Jika kita memiliki peliharaan, saudara, kucing atau anjing atau burung, tidakkah kita memelihara dia, memberikan makanan untuk hari ini, saudara? Bagaimana kalau burung kita di dalam sangkar gelisah, saudara? Aduh, aku gak percaya tuanku, aku hari ini makan apa? Berarti, saudara, dia tidak bersandar kepada Tuhan.
Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, apa yang akan kau minum, apa yang akan kau pakai, saudaraku. Mari kita belajar selanjutnya. 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekarang saudara, Tuhan membuat kita untuk berpikir agar kita membandingkan diri kita dengan burung-burung di udara. Pandang itu burung-burung di udara, saudara. Burung apa yang kau suka? Burung apa yang kau ingat? Bukankah burung-burung itu, saudara, tidak menabur? Adakah burung yang punya sawah sekian hektar, saudara? Adakah burung yang punya lumbung di sarangnya, saudara? Sarangnya hanya berisi anaknya, saudara. Dia tidak punya lumbung, dia tidak punya kulkas di sarangnya, saudara. Dia tidak punya dompet di sarangnya, saudara. Dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan. Diberi makan oleh siapa, saudara? Bapamu yang di surga. Saudara, jadi Bapamu yang di surga tentu akan memberi makan engkau, saudara, kalau dia memberi makan burung-burung di udara, saudara. Dan demikian perkataan Allah, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, burung dan Anda tentu jauh lebih berharga Anda di mata Allah. Jika burung-burung saja Tuhan pelihara, saudaraku, apalagi kita, apalagi Anda yang begitu berharga di mata Tuhan. Jadi janganlah khawatir. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Coba kita bertanya, saudara, saya dan saudara sekalian, siapa di antara kita yang karena khawatir menambah sehasta umurnya, menambah setahun umurnya, menambah 10 tahun umurnya, karena kita khawatir? Aduh, aku khawatir nanti aku bisa sehat terus tidak ya? Aku khawatir nanti aku bisa makan tidak ya? Nanti aku bisa punya rumah tidak ya? Lalu dengan kekhawatirannya dia bisa menambah umurnya. Lalu dengan kekhawatirannya dia tiba-tiba bisa punya rumah, punya makanan dan sebagainya, saudara. Tidak, saudara. Kekhawatiran tidak bermanfaat. Kekhawatiran tidak menambah apapun, saudara. Tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam kekhawatiran. Kita lanjutkan, saudara. Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Saudara sekalian, sekarang kita diajak untuk memikirkan tentang pakaian, saudara. Kenapa kita harus gelisah dan khawatir akan apa yang kita pakai? Pakaian, handphone, laptop, sepeda motor apa yang akan kita pakai, merek apa? Kenapa kita harus khawatir itu, saudara? Bunga bakung di ladang, saudara, yang tumbuh tanpa memintal, saudara, tetapi dia begitu indah, lebih indah dari segala kemegahan Salomo, saudara. Artinya Tuhan memelihara mereka. Artinya rumput yang ada, yang hari ini ada, saudara, dan besok mungkin sudah tidak ada karena dipotong, karena dibuang ke dalam api. Jika Tuhan mendandani itu, saudara, tumbuh-tumbuhan itu, saudara, tidakkah, ayat 30b, saudara, saya bacakan, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi saudara, orang yang khawatir ternyata adalah orang yang kurang percaya, saudara. Kalau orang itu percaya, saudara, dia nggak akan khawatir. Dia percaya Allah akan menyertai dia, Allah akan menjamin masa depannya, Allah akan memberinya makan, minum, dan pakai, saudara. Allah akan menyediakan semua kebutuhanmu, saudaraku. Orang yang khawatir adalah orang yang mencoba mengabdi kepada Tuhan, tetapi juga kepada mammon. Jadi dia abdi dua Tuhan.
Orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya, yang kurang percaya. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu menjadi abdi dua tuan. Sebelum semua terlambat saudara, sebelum engkau lebih memilih mamon daripada Allah. Tentu orang yang lebih memilih mamon daripada Allah, dia mulai dengan mengabdi kepada dua tuan. Dia mencoba memberikan satu kakinya untuk pelayanan dan satu kakinya untuk mencari keuntungan diri. Satu kakinya untuk keegoisan diri, satu kakinya untuk menimbun kekayaan bagi dirinya sendiri, satu kakinya untuk hidup dalam kemewahan meskipun berbalik pelayanan. Tuhan tidak ingin kita menjadi abdi dua tuan. Saya lanjutkan saudara, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saudara, karena itu jangan kau bingung dan berkata, apa ya yang akan kami makan, apa ya yang akan aku pakai, apa ya yang akan aku minum. Ayat 32 saudara, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, jika kita bingung, jika kita mengatakan apa yang akan aku makan, pakai, minum kepada orang-orang, saudara, sesungguhnya kita kurang percaya kepada Tuhan. Berdoa saudara, serahkan kebutuhanmu, minta kebutuhanmu kepada Tuhan. Dia akan memenuhi engkau, Dia akan memelihara engkau saudara. Itu dicari orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tentu dia dengan mudahnya bingung saudara. Dia tentu dengan mudahnya khawatir, aku makan apa hari ini, aku pakai apa hari ini, aku selamat tidak hari ini, aku punya masa depan cerah atau suram ke depan. Tentu dia khawatir. Kenapa saudara? Karena dia tidak punya Allah, karena dia tidak percaya janji-janji Allah, karena dia tidak punya suatu pribadi yang memelihara dia saudara. Alkitab mengatakan, sebab Ia yang memelihara kamu, jangan kamu khawatir saudara. Suatu kali ketika saya berdoa di saat teduh saudara, saya bertanya, Tuhan, kenapa kami anakmu tidak boleh khawatir? Berikan saya ayat Tuhan. Lalu saya diingatkan Tuhan, janganlah kamu khawatir, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, itu alasan yang singkat tetapi tepat saudara. Jangan kamu khawatir, sebab Ia yang memelihara kamu. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan yang memelihara saudara dan bukan diri saudara sendiri dan bukan orang lain? Jangan bersandar kepada orang lain saudara. Bersandarlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Saya lanjutkan saudara, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat emas saudara, ayat yang luar biasa. Mungkin saudara sering mendengar dan saya juga sering mendengar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita belajar frasa pertama saudara, menarik ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Alih-alih khawatir saudara, Tuhan mengingatkan kita hari ini, pagi ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah saudara? Pada waktu saya remaja, saya membaca ayat ini, saya tertarik saudara. Wah, ternyata mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini luar biasa ya. Semua bisa ditambahkan kepada kita. Nah, tetapi saudara, lalu saya mulai keliru dalam menafsir ayat ini saudara. Pada waktu remaja saya berpikir mencari kerajaan Allah itu setiap hari ada di dalam persekutuan, di sepanjang hari ada di dalam gereja atau di dalam persekutuan. Lalu tidak belajar rajin, tidak bekerja. Nah, itu keliru saudara. Maksud Allah di dalam mencari kerajaan Allah dahulu bukan berarti Anda tidak bekerja, bukan berarti Anda tidak studi, bukan berarti Anda tidak olahraga, bukan berarti Anda tidak bergaul dengan tetangga, dengan komunitas Anda saudara. Bukan berarti sepanjang hari Anda membawa Alkitab kemana-mana. Bukan berarti sepanjang waktu engkau membaca dan membaca, lalu tidak ada aktivitas lain.
Tetapi di sini kita belajar mencari dahulu kerajaan Allah adalah berbicara tentang pemerintahan Allah, saudara. Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah, saudara. Apakah Allah sudah memerintah dalam hidupmu? Carilah dahulu kerajaan Allah. Bisa kita artikan, biarlah Allah memerintah dahulu di dalam hidupmu, saudara. Mari kita koreksi hidup kita hari ini. Apakah Allah sudah memerintah dalam hidup kita? Atau masih ego kita? Atau masih pikiran kita yang menjadi tuan kita? Atau masih uang yang menjadi tuan kita, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah. Biarlah Allah memerintah dalam hidupmu. Dan juga saudara, kata yang kedua setelah kerajaan Allah, apa yang harus kita cari, saudara? Kebenarannya. Saudara, kerajaan Allah ada kuasa di situ, ada mujizat di situ, ada kekayaan di situ, tetapi ada kebenaran di situ. Dan Tuhan tekankan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Kenapa? Karena banyak orang ingin mencari kerajaan Allah dengan pengertian yang salah. Dan tidak ingin belajar kebenaran kerajaan Allah, saudara. Dia ingin mencari kerajaan Allah karena dia tertarik kuasanya. Dia ingin disembuhkan dari sakitnya. Dia ingin disembuhkan dari luka-lukanya. Tetapi dia tidak mau belajar pemerintahan Allah dan kebenaran Allah di dalam hidupnya. Ada orang yang mencari kerajaan Allah karena kekayaan, saudara. Dia tahu bahwa Allah Maha Kaya. Allah memiliki semua harta, semua aset di dunia ini adalah milik Allah. Lalu dia mencari dahulu kerajaan Allah supaya dia kaya. Tetapi dia tidak mau belajar kebenaran. Ini adalah pengertian yang salah, saudara. Mencari kerajaan Allah harus satu paket dengan mencari kebenarannya, saudara. Jika tidak demikian, maka kita masih menjadi abdi dua tuan. Abdi dua tuan adalah mencari kerajaan Allah tapi melupakan kebenaran. Kebenaran kerajaan Allah adalah semua perintah Allah, semua nasihat-nasihat di dalam kita menjalani hidup ini yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Apa perintah Allah itu, saudara? Banyak, saudara. Mari kita cari, mari kita baca, mari kita dalami, mari kita lakukan dalam hidup kita. Dan perintah-perintah itu jika disingkat, saudara, hanya cuma dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, saudara. Kekuatanmu, saudara. Kekuatanmu, saudara. Cari Allah, saudara, dengan daya upayamu, saudara. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, orang yang mencoba mencari kerajaan Allah, mencoba mencari kuasanya, mencoba mencari kekayaannya, tapi tidak mau mencari kebenarannya, saudara, dia belum menemukan Allah di dalam hidupnya. Dia belum membiarkan Allah memerintah di dalam hidupnya. Bukan ini maksud Tuhan, saudara. Dan frasa yang kedua, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan berjanji bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu kita jangan punya pengertian, wah saya pengen mobil mewah, Tuhan tambahkan. Saya pengen rumah mewah, Tuhan tambahkan. Nah, saudara, semua apa yang Tuhan maksud di sini, saudara? Karena konteks, kita belajar secara konteks, saudara. Konteks ini adalah apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Maka jika kamu membiarkan Allah memerintah dalam hidupmu dan kebenaran yang nyata di dalam hidupmu, saudara, maka semua kebutuhanmu, saudara, makan, minum, pakai, dan kebutuhanmu yang lain, saudara, akan ditambahkan kepadamu. Berbicara tentang kebutuhan, saudara, bukan berbicara keinginan, saudara, bukan berbicara kemewahan, saudara. Sekali lagi, saudara, ayat 33 ini ayat yang luar biasa, tapi jangan salah paham. Biarkan Allah memerintah dalam hidupmu, cari kebenaran Allah, maka seluruh kebutuhanmu, saudara, akan Tuhan pelihara. Amin, saudaraku. Dan ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, ayat yang terakhir, sebab itu, saudara, setelah Tuhan menjelaskan panjang lebar, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kalau kita sudah mengabdi kepada Tuhan, bukan abdi dua tuan, bukan abdi mamon, saudara, lalu kemudian kita mencari kerajaan Allah, pemerintahan Allah dalam hidup kita,
dan kebenarannya, kita renungkan Alkitab setiap hari, kita lakukan, mengasihi Allah dan sesama, saudara. Maka ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Saudara, jangan khawatir lagi di tengah situasi COVID seperti ini, saudara. Jangan khawatir lagi. Izinkan Allah memerintah dalam hidupmu. Izinkan kebenarannya nyata di dalam hidupmu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena hari besok mempunyai kesusahan sehari sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di samping karena Allah memelihara kita, saudara, setiap hari itu punya kesusahannya sendiri, saudara. Setiap orang punya kesusahan dan masalahnya sendiri, saudara. Jangan menambah masalah hari ini dengan mengambil kekhawatiran hari-hari besok untuk ditambahkan di hari ini, saudara. Maka saudara akan pusing kepala, maka saudara akan puyeng dan stres. Kenapa? Karena masalah hari ini, saudara, sudah banyak. Saudara tambahi dengan kekhawatiran minggu depan, saudara tambahi dengan kekhawatiran tahun depan, saudara tambahi dengan kekhawatiran 10 tahun lagi dan sebagainya dan sebagainya, saudara. Setiap hari manusia punya masalah, tetapi Tuhan menjanjikan di tengah masalah kita Ia akan selalu hadir bagi kita. Amin, saudaraku. Hanya orang yang tidak punya kepala yang tidak pernah sakit kepala. Jadi saudara, kalau kita pernah sakit kepala, pusing, memikirkan kebutuhan masalah hidup kita, saudara, bersyukur karena ternyata kita masih hidup dan masih punya kepala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anakmu yang menonton channel ini dan menonton firman hari ini. Tuhan, berkati sepanjang hidup mereka. Apabila kami masih khawatir, hari ini kami lepaskan kekhawatiran kami, beri damai sejahtera Tuhan, karena kami percaya Allah yang memelihara kami. Dan kami mau mulai hari ini, Tuhan, kami mencari kerajaan Allah, pemerintahan Allah di dalam hidup kami, dan kebenaran-Mu nyata, Tuhan, di dalam hidup kami, agar kami makin hari makin mengasihi Allah dan sesama. Tuhan, berkati setiap anak-anakmu yang menonton channel ini, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang memiliki masalah-masalah di dalam hidupnya, Tuhan buka solusi. Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan, Tuhan. Dan yang bagi mereka yang ingin belajar Alkitab terkhusus melalui channel ini, Tuhan jamah hatinya. Biarlah Roh Kudus makin berkarya dalam hidupnya, Tuhan, dan makin melayani Engkau. Terpuji nama-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Firman-Mu telah diberitakan, biar firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika saudara diberkati, saudara bisa share, subscribe, and comment, and like renungan hari ini agar memberkati banyak orang lagi. God bless.